Iya, dear listener, kita masih mengangkat tema tentang perubahan gitu ya Pak Kris. Rupanya ya perubahan ini banyak sekali terjadi, termasuk perubahan rencana. Iya, itulah liku-likunya ya Jeng Eti. Jadi kalau Mas Ponco ini punya pengembangan pasti ada alasannya ya. Apakah produk yang lama masih cukup diminati atau memang ada masukan dari klien atau orang yang biasa juga membeli produk-produknya Mas Ponco ini? Iya. Jadi dari apa? Dari informasi yang kita terima, dari data yang kita ada gitu Mbak. Jadi desain. Jadi kita juga memilih desain yang kira-kira dibutuhkan sama atau sering banyak dibeli sama pembeli gitu ya. Jadi yang selama ini ternyata banyak dibeli adalah yang benar-benar konsepnya Jakarta banget Mbak. Jadi yang menggambarkan Monas gitu, menggambarkan bajainya atau ondel-ondelnya, itu yang paling banyak diminati gitu Mbak. Nah makanya itu saya kemarin terakhir bikin yang gantungan kunci dari besi ini benar-benar Jakarta sekali. Di situ ada Monas, ada gambar bajainya, terus ada lambang bendera Indonesianya, tulisan Jakarta. Itu sih yang membuat saya untuk selalu mencoba untuk membuat produk alternatif gitu ya, yang isinya mengenai yang benar-benar Jakarta gitu Mbak. Yang benar-benar Jakarta gitu. Kalau Ya, dulu kan benar. Jakarta bingung kita ya Mbak Eti ya, ada Monas, ada Delman, ada ikon-ikon Jakarta, ondel-ondel mana gitu ya. Justru kayaknya ikon Jakarta nggak banyak Nggak yang banyak bisa ya? kita olah jadi apa ya, jadi ikon ataupun dibandingin daerah lain ya. Coba deh bajai, sebenarnya aku pikir kalau boleh koreksi Bajai. ya, bajai itu kayaknya India. bukan India, ya gitu loh. Karena memang ada tuk-tuk juga di Thailand sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya nggak khas banget ya, mungkin ini bisa jadi bahan Mungkin pemikiran. kalau getek boleh ya. Delman bisa, Delman bisa, saya pikir ya. Delman bisa, atau sepeda ontelnya juga Iya. bisa ya Pak Kris ya. Gitu. Jadi sebetulnya memang cukup sulit buat orang-orang yang bergulat dengan souvenir bertemakan Iya, Jakarta. Karena kembali lagi Jakarta kalau ditanya nggak punya banyak sesuatu yang bisa diangkat. Saya lah anggap kita punya ondel-ondel, tapi ondel-ondel mukanya serem loh, anak kecil takut lihat ondel-ondel. Entah kalau bisa dirubah ya. Jadi Udah mulai ketawa ini ondel-ondelnya sekarang. ondel-ondel Jawa nih Pak Kris. Apa pakai belangkon kah? Lucu gitu. Oh, Tapi oke. boleh. Ini satu ide. Nah, ini berkenaan dengan tadi yang Pak Kris paparkan, kita mesti lihat-lihat, mesti jalan-jalan. Pasti kalau saya berani taruhan Mas Ponco pasti jalan-jalan ya. Ya. Pasti lihat-lihat dong. Iya, betul. Saya juga gitu soalnya kalau pergi karena ada beberapa negara yang memang sudah bagus di souvenir, contohnya Jepang ataupun Korea. Nah, itu boleh kita contoh. Kita ambil beberapa, bukan kita tiru, tapi kita cuma ambil idenya aja. Nah, kita aplikasikan dengan apa yang kita punya. Kekhasan kita ya. Ya, betul. Tapi Mas Ponco ini memang sangat concernnya Jakarta aja ya. Iya. Tidak betul, Mbak. seluruh Indonesia. Jakarta aja banyak ya, Mas. Jakarta, iya. Jakarta aja udah luas. Jadi memang Pak Kris kalau pasar yang sempit gitu enggak, artinya spesifik ya Jakarta aja, padahal kalau kita mau kita ambil Indonesia kan lebih luas. Itu gimana? Sebenarnya bisa kita memang mengekspos habis-habisan dari yang ada. Pertama memang ditemukan dulu. Sementara kita sendiri masih berdebat tentang sebenarnya Jakarta itu apa sih yang paling mewakili dirinya betul. sendiri itu. Setelah didapatkan maka itu dieksplor habis-habisan sebenarnya. Kalau kita lihat memang seperti Bangkok sendiri kan banyak sekali yang mereka bisa eksplor. Kalau dikatakan apakah tuk-tuk ya, tuk-tuk itu kendaraan sejenis bajai tetapi dalam ukuran lebih besar, itu kan memang sangat menjadi penanda atau ciri khas daripada kota Bangkok sendiri. Tetapi kalau dikatakan apakah itu menjadi ikonnya kota Bangkok, saya juga tidak melihat itu. Mereka juga masih punya banyak bangunan yang bisa mereka wujudkan dalam bentuk souvenir, apakah gantungan ataukah patung-patung kecil yang bisa kita pajang, yang bisa kita beli. Ada banyak yang mereka miliki. Nah, di
Jakarta ini mengapa kita kehilangan seperti kebingungan, karena memang sebenarnya aset-aset yang sebenarnya bisa ditonjolkan itu memang tidak diurus ya. Betul. Kalau kita betul-betul pergi ke Jakarta Barat sana, kawasan Kota Lama, luas area yang Kota Lama apa Kota Tua? Ya, Kota Tua. Kota Tua itu ya. Kota Tua Lama. Kota Tua yang ada kan memang area yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya atau sebenarnya. Betul. Tetapi kalau kita lihat kan lambat sekali pembenahannya. Iya. Padahal itu menjadi, Atau campaign kurang ya Pak ya? Banyak yang nggak tahu juga kalau gitu. belum jadi apa yang mau di campaign. Kalau kita pergi ke sana, kita lihat dalam keadaan sangat terbengkalai. Iya. Dan kalau tidak salah beberapa hari setelah gubernur baru muncul, mereka sudah dicanangkan lagi untuk betul-betul menyelesaikan revitalisasi Kota Tua tersebut. Iya. Nah, itu potensi yang luar biasa untuk menjadikan Jakarta sebagai kota wisata. Nah, benda-benda seperti ini kan memang tempatnya di sana karena memang banyak sekali turis akan yang laku keras ya. Iya. Sehingga produk-produk seperti ini kan memang seperti tadi Mas Ponco tanya, sebenarnya bagaimana memasarkan ini. Ya. Kalau kita ingin memasarkan souvenir tentu saja di tempat turis. Oke. Tidak ada cara yang lebih baik ya, saya pikir. Saya ingat zaman saya kecil dulu kayaknya kalau belum ke Taman Mini itu katanya belum ke Jakarta gitu. Apakah masa depannya Kota Tua seperti itu ya Pak Kris ya? Kalau belum ke Kota Tua belum ke Jakarta gitu. Saya pikir kalau itu betul-betul sudah selesai, maka kan kita punya Menteri Pariwisata ya, dan ekonomi kreatif. Itu tugas beliau untuk memasarkannya. Kalau tidak salah gubernur baru kan sudah bertemu dengan Menteri Pariwisata kita untuk menyelesaikan apa yang tertunda sekian lama itu. Iya. Gimana Mbak Eti? Ya, betul. Kita nih memang selalu tulalit ya, paling telat gitu loh. Kayaknya orang-orang udah bergerak, kita masih bengong. Nanti kalau udah ada yang sentil biasanya baru bergerak. Itu udah jadi trademark kayaknya. Dan memang betul sekali yang dikatakan Pak Kris ya, sebetulnya banyak sekali yang bisa digali. Nggak cuma Kota Tua sebenarnya Pak ya. Ada banyak beberapa titik lagi yang memang itu bisa dikembangkan gitu. Mbak Riri tadi nyinggung Taman Mini gitu kan. Saya kemarin baru dari Taman Mini soalnya. Jadi ini sekali ide di kepalanya tuh banyak benar. Saya ngeliat gemes. Ini yang keberapa? Coba dihitung. Pasti bisa dihitung dengan jari. Banyak, anaknya 5 soalnya. Dan wajib dibawa ke sana gitu. Ini kan. kakak kembar semua Pak Kris. Jadi KB-nya begini. Bukan. Saya melihat saya melihat di Taman Mini itu kan ada anjungan. Rata-rata berteriak kita dananya minim sekali untuk membuat anjungan ini tetap eksis, tetap bagus, tetap bersih gitu kan. Saya berpikir tanah yang dipunyai masing-masing anjungan ataupun whatever apapun itu tuh kan cukup luas gitu loh. Di kepala saya timbul ide, kenapa mereka nggak bikin gedung ataupun bangunan rumah adat yang sebegitu besarnya, saya lah dibikin penginapan gitu loh. Jadi orang-orang yang pergi ke Taman Mini itu sekarang kan ada hotel besar ya di situ Pak ya. Kenapa dari kita nggak punya ide gitu loh. Jadi kalau mereka pergi ke Anjungan Jawa, tampilkan penginapan itu dengan adat Jawanya gitu kan. Ke Anjungan Jawa Barat, Jawa Timur atau yang lain itu keluarkan gitu loh. Masing-masing daerah keluarkan sehingga masyarakat kita akan datang ke Taman Mini dalam rangka menggali itu gitu loh. Jadi itu kan suatu hal yang sangat menarik. Nah, biaya perawatan dari tempat itu akan datang dengan sendirinya. Jadi masing-masing anjungan bisa membiayai dirinya sendiri. Contohnya ada satu yang lagi dibangun, itu adalah kebudayaan Cina dengan Asia, atau saya nggak nyimak sekali, itu baru dibangun. Peranakan kali ya. Yang saya lihat di situ Cinanya Cina mana? Cina keturunan Ciamis, Cina keturunan Cirebon. Jadi ini kan Jawa Barat semua nih. Sementara Cina Pontianak, Cinta Bangka itu kan banyak tuh. Nah, kayaknya ada deh Mbak. Ada kan? Jadi saya cukup angkat topi buat yang dari Jawa Barat gitu loh, memiliki ide ini, mereka bangun di Taman Mini dan sudah ada penginapan yang mereka bangun, sedang dibangun, dan itu saya
aduh ya rasanya senang sekali ya. Berarti memberikan contoh, mudah-mudahan anjungan yang lain juga mulai gitu loh. Kalau sekarang dipakainya buat ini Pak, acara pernikahan, dan itu kotor sekali jadinya karena tamu yang datang kan kurang bertanggung jawab ya, dan kebersihannya tuh juga kurang gimana itu loh. Jadi karena suatu sinergi ya, saya pikir Taman Mini nggak perlu teriak-teriak lagi cari dana gitu. Kalau sekarang kan selalu berteriak dananya kurang untuk pemeliharaannya. Nah dengan ide-ide di dalam, dengan pengembangan souvenirnya ya kan, Mas Ponco mengembangkan Jakartanya nih, nanti bisa coba ngelamar ke dalam Anjungan Betawi ya kan, ini kan khas Jakarta semua kan, begitu juga dengan daerah yang lain itu. Nah saya pikir ini mudah-mudahan kita ngobrol sekarang didengar nih ya Pak ya, sama orang-orang yang berkepentingan dengan Taman Mini gitu loh. Mudah-mudahan ini akan menjadi satu ide. Oke. Nanti kita berlanjut deh listener. Anda punya pertanyaan langsung di 0815 1034 1034.